Ya. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Susi. Ya, kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi di Zoom pada hari ini ya. Kita sekarang akan belajar apa teman-teman? Pendidikan agama Islam dan ya teman-teman semuanya, alhamdulillah minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester ya teman-teman. Nah, hari ini kita baru memulai kembali untuk pelajaran kita ya di Pendidikan Agama Islam dan Budaya Pekerti bersama Ibu Susi. Baik teman-teman, kita mulai saja untuk pembelajarannya hari ini. Oke, are you ready to pray? Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you today? Ready to pray? I have got Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Man warzuqni fahman Ya Allah, aku dan Terus semangat ya. Mana semangatmu? ini semangat. Tepuk semangat. Teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Open your book to page 29. 29. 26. 26 ini kan. Lalu kita sudah belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan 29. untuk hari ini kita teruskan pembelajarannya. Kita akan belajar tentang santun dan menghargai teman ya. Susi, maaf suaranya kecil kayaknya Bu ya, teman-teman ya. Suaranya kecil ya. Halaman berapa tadi? Udah besar Bu. Halo. Ya, 29 kan Bu? Iya betul, halaman 29 ya. Kita akan belajar tentang santun dan menghargai teman ya. Ibu akan tampilkan slide-nya. Pak Akbar, saya izin untuk share screen ya. Iya Ibu sudah Bu. Ya, terima kasih Pak Akbar. Baik teman-teman bisa dilihat di layar di sini. Oke, teman-teman semuanya ada yang tahu apa itu arti santun? Nah, santun berarti halus budi, ya, baik bahasanya dan juga sopan tingkah lakunya. Nah, apa saja ciri-ciri anak santun? Nah, ciri-ciri anak yang santun yaitu dia memiliki kesabaran, sabar, kemudian tenang, kemudian sopan, ya, juga suka menolong. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman mempunyai ciri-ciri tersebut tidak?
Ya, tanya diri sendiri. Teman-teman mempunyai ciri-ciri sifat santun atau tidak. Nah, teman-teman kita harus mempunyai ciri-ciri tersebut ya untuk menjadi anak yang santun ya. Nah, kemudian apa itu arti menghargai? Menghormati. Menghargai itu berarti menghormati ya, menghormati sesama manusia, menghormati ya, kemudian mengindahkan ya, mengindahkan dan juga memandang penting kepada orang lain. Jadi tidak meremehkan orang lain ya, begitu teman-teman. Nah, itu arti dari menghargai. Jadi kita harus menghargai sesama manusia. Ciri-cirinya itu menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Ya, kita tidak boleh meremehkan atau memandang sebelah mata orang lain. Ya, teman-teman seperti itu. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih ya, Maha Pemaaf dan Maha Penyantun ya. Jadi kita pun harus memiliki sikap santun ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada semua makhluknya ya. Nah, maka kita pun harus mencontoh seperti itu. Contohnya apa? Memberikan bantuan atau membantu orang ketika sedang mengalami kesulitan ya. Kemudian kita juga Allah Maha Pengasih. Kita juga harus mengasihi semua ciptaan Allah, mengasihi sama manusia, hewan ya. Nah, seperti gambar contoh ada di layar ya, ada seorang anak yang sedang memberi makan burung peliharaannya ya. Dia menyayangi hewan tersebut ya. Makanya ada sebuah hadis yang menyatakan barang siapa yang menyayangi makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi, maka ia akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Nah, itu ya teman-teman, kita juga harus menyayangi selain sesama manusia, kemudian kepada hewan dan juga kepada tumbuhan tanaman ya. Misalnya ketika kita memelihara tanaman di sekitar rumah kita harus jaga dan merawatnya. Seperti itu menyiram dan memberikan pupuknya ya, itu contohnya. Oke, baik. Kemudian teman-teman perhatikan dan baca bersama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Ya. Ya, yuk kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinatil yukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Yang artinya dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun Maha Penyayang. Quran surah
surat yang ke-57 ayat 9. 9. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja Maha Penyantun. Maka kita pun harus mempunyai sikap santun, ya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh sikap santun. Nah, teman-teman tolong perhatikan ya. Apa saja sih contoh sikap santun itu? Nah, di sini Ibu akan memberikan dan jelaskan beberapa contoh sikap santun, ya. Yang pertama yaitu mengucapkan salam dan bermuka manis. Nah, contohnya teman-teman bisa dilihat di layar. Contohnya ketika teman-teman hendak pergi ke sekolah ataupun pergi kemana saja, pastikan teman-teman salim terlebih dahulu, meminta izin, pamit dulu kepada orang tua, ya. Salam, ya, mengucapkan salam ya kepada orang tua, kepada guru, kepada kakek, nenek, ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, dan juga kepada teman kita ya. Jadi, jika teman-teman misalnya bertemu guru di jalan ya. Ya, apa yang sebaiknya teman-teman lakukan? Ucapkan salam. Iya, betul. Mengucapkan salam, lalu salim kepada guru kita ya. Bukan malah lari ngumpet ya. Tidak seperti itu ya. Ya. Jadi contoh sikap santun yang pertama adalah mengucapkan salam dan bermuka manis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di sini yang ingin membacakan hadisnya? Siapa itu? Saya suka. Ibu tunjukkan saja ya. Kemahira Rashika. Coba dibaca arti dan hadis dari Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Iya, terima kasih Rashika. Nah, ini ya ada hadisnya, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, riwayat Muslim. Jadi janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan ya, suatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu. Kita semuanya bersaudara ya, saudara seiman, semuslim ya. Ya, orang muslim itu bersaudara. Ada yang tahu tidak hadis yang lainnya? Tidak. Hadis tentang senyum, ada yang tahu? Tabasum kafi wajhi. Iya, betul sekali. Tabasum kafi wajhi. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya, di situ pahala ya, teman-teman. Baik, selanjutnya yang kedua, contoh dari sikap santun adalah berbicara dengan lembut dan tenang. Ya, jadi kita tidak boleh berbicara yang kasar. Siapa yang masih berbicara kasar, yang suka bentak-bentak? Nah, tidak boleh ya seperti itu. Jadi kita harus berbicara yang lembut dan tenang ya, kepada siapapun ya. Ya, tidak boleh teriak-teriak, betul sekali ya. Nah, kemudian yang ketiga
Ya, dari contoh singkat itu peduli dan suka menolong teman. Nah, siapa di sini yang peduli dan suka menolong teman? Ketika teman mengalami kesulitan, kesusahan, harus kita bantu, kita tolong ya. Teman-teman bisa dilihat di sini di layar ada gambar ketika teman kita contohnya terjatuh dari sepeda, kita harus langsung menolongnya, membantunya ya, bukan malah ditertawakin ya. Iya, jadi kita harus membantu menolongnya. Kemudian ketika ada teman kita yang sakit ya, kita jenguk ya, kita doakan agar cepat disembuhkan oleh Allah. Nah, ini salah satunya contoh sikap santun. Itu yang ketiga, peduli dan suka menolong teman. Nah, yang keempat adalah berteman tanpa pilih kasih. Nah, ini teman-teman, kita tidak boleh ya pilih kasih terhadap teman kita ya. Kita harus berteman dengan siapapun ya. Nah, tanpa pilih kasih, tanpa memandang status sosial, misalkan dia miskin atau kayak atau dia orangnya putih, dia orang hitam. Nah, tidak boleh pilih kasih ya. Seperti itu. Kita harus berteman dan bersikap baik kepada siapa saja ya. Itu. Kemudian yang kelima apa? Tidak boleh mencela teman. Iya, ada yang bisa kasih contoh tidak? Misalnya apa? Ketika apa? Contoh apa? Contoh tidak mencela teman. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Apa sih itu mencela? Teman-teman tahu tidak? Tidak mengejeknya. Iya, Betul misalnya gitu. iya, tidak boleh seperti itu ya. Tidak menjadikan teman bahan menghina teman kita. Iya, kita mengolok-olok. Nah, itu tidak boleh ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman. Tidak mengambil tadi saya lihat gambar kartun Kak Inung. Ya, teman. Hilang. Mana tuh musisi? Salah saling musisi. Makan. Oh, banyak yang gitu. Visualnya ya? Susinya di mana? Kalau di sini nggak ada, share screen-nya nggak ada dong. Tak.
Halo teman-teman, Bu Susinya kemana ya? Atau menghilang. Mungkin jaringannya sedang kurang bagus. Ya teman-teman, sambil menunggu Bu Susi, boleh baca bukunya dulu ya. Tadi di halaman berapa? Berapa? Tadi nggak suruh dibaca. Udah Bu, itu Oh udah iya, sudah datang udah lagi. lagi Bu Susinya. Nah, baik teman-teman, mohon maaf tadi ada Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman semuanya. Ya, tadi kita sudah sampai mana? Sudah sampai beberapa contoh sikap santun ya. Iya, tadi sudah Tidak boleh mencela sampai teman. betul sekali. Kita tidak boleh mencela teman ya. Nah, lalu selain itu apalagi contoh yang lainnya? Nah, yang keenam adalah rendah hati dan menerima dengan atas ya. Kita harus contohnya apa? Menerima dengan Ketika teman kita mengerjakan sesuatu, misalkan dia membuat suatu karya ya gitu. Nah, kita tidak boleh menghina atau iya betul, mengolok-olok ya hasil karyanya. Kita tidak boleh seperti itu. Dan contoh lainnya apa? Ketika misalnya sedang kerja kelompok ya, misalnya sedang kerja kelompok nih, lalu ada teman kita yang berhasil membuat suatu karya, misalkan gitu ya, kita harus menerima dengan hati yang tulus temannya, ya, seperti itu, menghargai usaha teman kita. Ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh adalah mengucapkan terima kasih kepada teman. Iya, sebetulnya ini bukan hanya kepada teman saja ya, tetapi kepada siapapun juga ya. Ketika kita misalnya dibantu atau ditolong oleh orang lain, betul kita harus ucapkan terima kasih. Selanjutnya, meminta maaf kepada teman atau kepada siapapun ya ketika kita berbuat salah ya, telah melakukan kesalahan ya, kita harus berani mengakui kesalahan kita dan meminta maaf ya. Tuh teman-teman ya. Kepada siapapun, baik itu kepada teman kita ya, kepada orang tua kita ya, kepada saudara kita pun misalkan kita ya, seperti itu, berani minta maaf. Selanjutnya, tidak mengambil hak milik orang lain. Nah, ini ya teman-teman, jadi pastikan teman-teman semuanya ketika akan meminjam sesuatu barang atau apapun kepada teman, kepada siapapun, pastikan teman-teman izin terlebih dahulu ya. Jadi tidak langsung memberinya saja ya, pastikan terlebih dahulu karena kalau misalnya nanti teman kalian membutuhkan barang tersebut, akan menggunakan barang tersebut, kemudian barang tersebut tidak ada ya, kasihan teman kita ya. Lalu kalau misalnya teman kita tahu bahwa barangnya itu ada di kita, nanti malah kita disangka mencuri. Padahal tadinya kita berniat untuk meminjamnya. Nah, seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman ketika akan meminjam suatu barang atau apapun ya, pastikan teman-teman izin terlebih dahulu kepada yang punya ya. Seperti itu. Lalu yang ke-10, memberikan ucapan selamat, sanjungan dan pujian secara langsung kepada teman.
Ya, contohnya misalnya ada teman kita yang berhasil mendapat juara ya. Nah, seperti itu berikan ucapan selamat ya, sanjungan dan pujian secara langsung kepada teman-teman. Selamat ya. Ya betul, kita tidak boleh iri hati ya, tidak boleh syirik ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Ya, kedengaran tidak suara Ibu? Jadi ada berapa contoh sikap santun? Ada banyak ya, sampai 10 contohnya ya. Iya, teman-teman juga bisa melihatnya di buku paket ya, di halaman 30 ya. Di situ disebutkan ada beberapa contoh sikap santun ya. Di situ juga dituliskan ada 10 contoh sikap santun ya. Seperti itu ya. Yang pertama tadi Halaman 30 ya, Bu? Iya betul, di halaman 30 di buku paket ya. Oh iya. Ada ya. Contoh sikap santun Ikut ya. beberapa contoh sikap santun. Nah. Iya. Ya, jadi teman-teman, apa saja tadi contoh sikap santun? Yang pertama, mengucapkan salam ya, selalu memperhatikan dan bermuka manis dalam kurung berseri-seri saat bertemu. Rasulullah yang tadi janganlah sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun hanya dengan muka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang ya, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan ya. Kita tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Kemudian sabar saat mendengar teman berbicara ya. Jadi ketika ada teman kita atau siapapun yang berbicara, kita harus mendengarkan. Kemudian hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Ya. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Kemudian yang keempat, berteman tanpa pilih kasih. Ya, bersahabat dan bermain dengan siapa saja ya, kaya, miskin, normal, cacat, cakep, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya ya. Jadi kita tidak boleh pilih kasih. Yang kelima, contohnya ada tidak mencela dengan perkataan yang buruk tadi ya. Tidak boleh mencela, itu mengolok-olok, mengejek, menghina, itu tidak boleh ya. Kemudian yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih ya kepada teman yang telah berjasa. Yang kedelapan, minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaannya, dan sebagainya. Yang kesembilan, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, teman-teman dibagikan makanan ya. Nah, setiap orang kebagian sama makanannya. Lalu ada teman kita yang mengambil hak teman yang lain. Makanannya diambil sama dia. Nah, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas ya.
Kemudian yang terakhir yang ke-10 memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Ya. Nah, itu tadi beberapa contoh sikap santun ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman kita semua harus memiliki sikap santun ya, teman-teman. Iya. Alhamdulillah. Ya, itu tadi beberapa contoh sikap santun. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan videonya ya tentang menghargai santun dan menghargai teman. Oke, teman-teman fokus ya. Ketika Ibu putarkan videonya, teman-teman fokus. Oke, suaranya boleh di mute-kan terlebih dahulu ya. Sudah di mute. Oke, baik. Sudah terlihat? Iya. Sudah. Oh, ini udah kita. Ya Nusara ya. Enggak ada matinya kameranya. Tuh ngalah, hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngale. Aduh, mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra. Satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Lede. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, tidak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Nggak usah Kak, lagi batuk. Kak boleh jajan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Kak, sama-sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh Kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Alo ya. Iya. Ini. Kok Ini juga. diangkutin semua? Apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hah? Larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme? Temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Cimeme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim. Kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu
bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya, Uma. Sekarang pasti Ling-Ling nggak punya tas buat sekolah. Lagian, tas Rara masih bisa dipakai. Jadi, Rara boleh kan kasih ini, Uma? Hah? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Ling-Ling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin, Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Ra, kamu bawa yang itu aja tuh. Nih. Uma bawa yang ini. Wow. Keren. Nusa dan Rara. Lihat videonya saja. Bagaimana teman-teman? Dari kisah video tersebut, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kita harus mencontoh Nusa dan Rara ya teman-teman. Iya, Nusa dan Rara itu memiliki contoh sikap santun tadi, yaitu apa teman-teman? Peduli terhadap keadaan orang suka menolong. Ya, jadi apabila ada yang terkena musibah ya, Bencana. kita harus menolongnya. Nah, teman-teman, kita juga harus memiliki sikap santun dan menghargai. Ya, teman-teman tadi ingat tidak di video tadi ada seorang tukang pos ya? Lalu Rara Dibantuin. membantu Ditolong. menolong orang tersebut. Teman-teman, memberikan uang iya, kepada tahu saya. tidak tadi tukang posnya itu bukan beragama Islam. Beragama Kristen ya. Orang Nasrani. Nah, jadi meskipun orang tersebut bukan beragama Islam, tetapi kita harus menolongnya, membantunya ketika orang tersebut kesulitan ya, seperti yang dicontohkan Mas Nisa tadi ya, menolong tukang pos ya tadi, padahal tukang pos itu bukan orang Islam ya, orang Kristen ya, seperti itu ya. Dan juga teman-teman tahu tidak ada apa yang terkena musibah itu siapa? Ling-Ling, Kebakaran. Aloy Aloy dan ya, mereka itu Aloy dan Liling. ya beragama Orang apa ya? Konghucu ya, Orang beragama Cina. Konghucu. Iya betul, orang Cina ya, orang Cina itu mayoritas beragama Aloy Konghucu, dan bukan Liling. beragama Islam. Nah, meskipun bukan orang Buddha atau Islam, Buddha. tetapi kita harus membantu dan menolongnya ketika terkena musibah ya. Tadi rumahnya Aloy dan Ling-Ling kebakaran ya. Jadi Nusa dan ibunya dan Rara membantunya, membantu dengan cara apapun yang kita bisa ya, bisa dengan menyumbangkan pakaian, barang-barang, iya, kemudian kalau misalnya bisa juga selain memberi uang, juga memberi barang, memberi makanan, minuman, ya, apapun yang bisa kita bantu, kita bantu. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman juga sama, harus begitu ya. Nah, baik teman-teman semuanya. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita tentang sikap santun dan menghargai teman. Oke, do you have any question? Ada yang mau bertanya? No. Teman-teman sudah paham, sudah mengerti semuanya? Sudah. Teman-teman siap untuk mengamalkannya?
Insya Allah diamalkan ya. Tadi kita sudah tahu ilmunya ya tentang sikap santun dan menghargai ya. Ada beberapa contoh sikap santun. Nah, kita juga harus memiliki sikap santun dan sikap menghargai ya. Baik teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Oke, nanti tugasnya akan Ibu share di Google Classroom ya. Teman-teman tetap semangat belajarnya ya di rumah ya. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Oke, are you ready to pray? Yes. I have got the hands of my the finger and the leg. I have the mouth as the sun. We will pray with fire. Let's pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Oke, see you next week. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Ibu harus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Ada tugas ya Bu di Google Classroom. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Iya, sampai bertemu di pembelajaran Wah, selanjutnya. untung belum ada. Selam bukan tadi Den, Pak siapa sih namanya? Waktu kita ambil buku, yang waktu daftar. Ya, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya teman-teman ya. Ya. Ya.